kasih Kristus itu tulus. Yesus itu mengasihi, menolong. Ya, dia datang, dia lahir ke dunia ini Bapak Ibu, ya, untuk menyelamatkan kita. Dan kita baru saja dengarkan, dia mau bersahabat dengan kita. Dia memberikan contoh teladan, dia memberikan figur yang baik sebagai sahabat bagi kita. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Kristus. Bertemu kembali dengan saya, dengan Pendeta Wahyuan Situmorang dalam acara program Miracle Morning. Saya percaya setiap hari adalah mujizat bagi kita. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, mari kita angkat pujian kita. Hanya dekat Allah, rasa tenang hatiku. Haleluya. Angkat suara dan hatimu. Angkat suaramu yang paling indah, paling baik kepada Tuhan. Angkat hati dan roh, persembahkan dengan tulus dan sungguh-sungguh, maka kuasa Roh Kudus kita akan semakin kuat dan teguh. Apapun godaan tantangan, Tuhan akan berikan kekuatan baru. Haleluya. Hanya dekat padamu, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini, buat kesempatan yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terpujilah namamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, saya sangat bahagia boleh bertemu menyapa saudara kembali, karena kita adalah sahabat Tuhan, keluarga dalam Kristus. Dan hari ini topik kita adalah mengenai sahabat. Bagaimana menjadi sahabat Kristus. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Saya bacakan saudaraku. Ya, saya mulai ayat 14 ya. 14 ini mantap sekali Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat 14 sampai 16 ya. Mohon maaf ya. Kita baca bersama-sama. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Itu dia. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Iya, ini dia. Dan buahmu itu tetap,
supaya apa yang kamu minta, ingat, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, diberikannya kepadamu. Haleluya. Firman Tuhan yang sungguh manis sekali Bapak Ibu, berbicara tentang sahabat. Ya, kalau berbicara tentang sahabat, saya catat di sini arti sahabat itu dari dari Wikipedia. Terjemahannya seperti ini. Sahabat itu artinya kerjasama, saling mendukung, hubungan perasaan yang penuh kasih dan kesetiaan, perilaku yang saling menolong. Itulah sahabat. Jadi kalau teman-teman biasa, kalau tidak ada saling mendukung, tidak ada perasaan yang penuh kasih dan kesetiaan, tak menolong, itu omong kosong, itu belum sahabat atau belum teman, itu hanya di bibir saja. Ya, itu yang sering terjadi di dunia ini, yang kita alami. Ternyata yang kita anggap sahabat, ternyata tidak sahabat. Orang yang kita anggap teman, ternyata tidak. Semuanya pengkhianat. Tetapi ada satu pribadi yang tidak mengkhianat. Sahabat yang begitu tulus mengasihi, mau berkorban. Sahabat yang tidak ada bandingnya di dunia ini, yaitu pribadi Kristus, yaitu Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Amin. Iya. Sungguh indah bersama dengan Yesus Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, ya, kasih Kristus itu tulus. Yesus itu mengasihi, menolong. Ya, dia datang, dia lahir ke dunia ini Bapak Ibu, ya, untuk menyelamatkan kita. Dan kita baru saja dengarkan, dia mau bersahabat dengan kita. Dia memberikan contoh teladan, dia memberikan figur yang baik sebagai sahabat bagi kita. Saya sangat bahagia sekali. Walaupun banyak teman mengkhianati, walaupun banyak orang hanya mengatakan sahabat waktu ada duit, no problem. Ada sahabatku yang luar biasa, yang menerima aku apa adanya, menerima saudara apa adanya. Oleh sebab itu, jangan hianati sahabat yang agung ini. Jangan lukai perasaan dan hatinya. Mau menjadi sahabat Tuhan Bapak Ibu? Amin. Iya. Kita ingatkan sekali lagi, apa kata Tuhan? Ya, Yohanes 14 tadi, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu dia. Apa perintah Tuhan? Ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang kan yang lain. Mengasihi seperti Yesus mengasihimu, begitu juga lah kita mengasihi saudara yang lain. Haleluya. Tidak sulit Bapak Ibu untuk mengasihi, ya kan? Mengasihi tidak sulit. Ya, gampang sekali Bapak Ibu. Tapi banyak orang Kristen ya tidak tahu mengasihi. Hanya di sini. Tapi di sini ya dipertanyakan. Ya, kasihnya pura-pura. Firman Tuhan mengatakan seperti minggu yang lalu, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, tulus, murni seperti sahabat kita Yesus Kristus. Iya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan. Apalagi perintah Tuhan, ayat 16 naik saudaraku biar cantik dia. Ayat 16 seperti ini katanya, supaya kita pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Ya, buah itu jangan berhenti. Nanti kita belajar buah apa yang Tuhan mau. Ya, itu yang Tuhan mau katakan kepada kita. Jika kita menjadi sahabat Tuhan, apa hasilnya? Ayat 16 juga. Apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus, pasti dikabulkan, pasti jawab Tuhan. Jadi kalau ada permohonan permintaan sudah bertahun-tahun tidak pernah dijawab oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dikoreksi. Berarti hubunganmu dengan Tuhan renggang. Berarti dirimu belum mau bersahabat dengan Tuhan. Tuhan sudah terbuka ingin bersahabat. Tuhan sudah katakan bagaimana caranya bersahabat dengan Tuhan, yaitu mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi sesama manusia, mengasihi dengan tulus seperti Yesus mengasihi engkau dan saya. Sekalipun kita kotor, berdosa, dengan masa lalu, dengan ya persoalan yang besar, dengan ya apa katakan ya rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh orang, tapi Tuhan terima kita apa adanya. Yang penting kita datang kepada Tuhan, kita bertobat, kita berkata kepada Tuhan, aku mau mengasihi seperti Yesus. Maka kita akan menjadi sahabat Tuhan. Dan ingat, apapun yang kau minta, apapun permohonan kita, pasti Tuhan jawab. Mau sembuh? Mengasihi dulu dong. Mau sukses? Ya, lakukan perintah Tuhan. Mengasihi saudara dong. Ya, jadi kuncinya hari ini kasih. Karena Yesus itu adalah kasih. Yesus itu adalah sendiri. Firman-Nya semua tentang kasih.
Ada amin? Amin. Iya. Jadi mengasihi Bapak Ibu ya, mengasihi ya. Ya seperti firman Tuhan ya, saya katakan begini ya. Kasih itu tulus. Kasih itu seperti firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 45, sedikit tentang kasih seperti ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ya, Korintus 13 4-5 ya. Saya lanjut. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Haleluya. Nah, itu dia. Cek. Ya, mari kita cek apakah kita sudah mengasihi seperti Yesus atau belum. Iya. Jadi kalau saudara mau seperti Yesus, saudara mau menjadi sahabat Tuhan Yesus, mari lakukan firman Tuhan, ya, lakukan kehendak Tuhan, yaitu kasihilah saudaramu, ya, haleluya. Iya, sangat penting sekali ini Bapak Ibu, supaya kita tidak sibuk ya dengan urusan sendiri, ya, luangkan waktumu terhadap saudaramu, ya, temanmu, ya, pengerja, hamba Tuhan, ya, jangan egois, ya. Kalau ada teman mencari engkau, jangan sombong, matikan WA, matikan semuanya. Ah, nggak penting ini. Lihat Yesus, dia memberi waktu, memberi hidupnya kepada kita. Begitulah kita Bapak Ibu harus mengasihi, menampilkan Kristus kepada orang lain. Supaya apa? Orang lain juga boleh menjadi sahabat Tuhan. Ya, Yesus ya diperkenalkan kepada orang lain. Mengapa si anu itu? Mengapa si anu itu begitu baik kali dia, lembut kali dia, sabar sekali dia. Kenapa? Karena ada Yesus di hati. Ini yang perlu kita tampilkan kepada dunia ini, yang kita tampilkan kepada orang-orang yang haus akan cinta, akan kasih di luar sana, supaya mereka tidak jatuh dalam dosa, supaya mereka tidak pergi ke kelab malam, tapi datang kepada Kristus, datang ke gereja, beribadah bersama dan merasakan hadirat dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jadi saudaraku, Tuhan katakan ya, kita harus berbuah. Ya, berbuah yang dimaksudkan oleh Tuhan ini yang saya catat ada 3. Ini yang perlu harus kita hasilkan. Buah yang pertama tentunya buah pertobatan. Amin. Amin. Matius 3:8-10 begini firman Tuhan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah kamu mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Nah, jadi kalau tidak berbuah apa yang terjadi? Nah, ini dia. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan berakhir dalam api neraka. Saya mau menghindarkan saudara dari murka Allah yang akan datang. Oleh sebab itu, ya, bertobatlah, jadikan dirimu, posisikan dirimu sekarang. Mau dong jadi anak Tuhan, mau dong jadi sahabatnya Tuhan. Amin. Enak jadi sahabat Tuhan, ya kan? Memiliki perasaan yang intim dengan Tuhan. Kita bertanya, Tuhan, ya, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Tuhan, aku butuh ini. Bagaimana ini Tuhan? Tuhan pasti tunjukkan dan Tuhan pasti jawab. Tuhan akan berikan semua apa menjadi kebutuhan kita. Tuhan pasti cukupkan. Percaya saja. Ya, Tuhan Yesus adalah sahabat yang baik. Dia pasti mengerti perasaanmu. Hari ini engkau mungkin terluka, dikhianati, krisis, canggung, bingung, bimbang. Apa yang harus saya makan, minum, apa yang harus saya lakukan, bingung dan kacau. Ada sahabat yang memperdulikan saudara. Ada sahabat yaitu Yesus yang sungguh baik, yang mau ya merangkul engkau, mengobat lukamu, memberikan kelegaan, kepuasan, dan memberikan kesembuhan. Apa saja. Yang penting datang kepada Kristus. Yang penting kita melakukan kehendak Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Iya. Jadi mau sahabat Tuhan Yesus? Amin. Iya. Mukjizat milikmu, kesembuhan milikmu, doa-doamu pasti dikabulkan Tuhan. Itu dia yang enaknya. Sungguh indah bersama dengan Kristus. Jadi saudara menikah saudara Tuhan, kalau kau memiliki hubungan yang retak, mungkin karena dosa, mungkin marah-marah, ya mungkin sesuatu yang membuatmu duniawi karena pergaulan, hari ini saya ingatkan, balik, mari bertobat, tinggalkan manusia lama, tinggalkan dunia ini. Kenapa? Persahabatan dengan dunia ini menjadikan kita menjadi musuh Allah.
Kita harus seperti Bapak Abraham. Apa kata Tuhan? Yes my Lord. Ketika Bapak Abraham percaya, Bapak Abraham menjadi sahabat Allah. Amen. Demikian juga kita. Ketika kita mengatakan yes my Lord, I'm ready, saya siap, saya akan melakukan kehendak-Mu, maka kita akan menjadi sahabat Allah, sahabat Tuhan. Haleluya. Ini perkara yang luar biasa. Bagaimana manusia bersahabat dengan Tuhan? Ini caranya Bapak Ibu. Dengarkan firman Tuhan, lakukan, jangan main-main lagi. Jangan kompromi dengan dosa. Yes my Lord, I'm ready, saya mau berbuah. Amin. Itu buah pertama, bertobat. Yang kedua, buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22. Ini harus hidup, ya, berkembang terus menerus. Tetapi buah roh ialah kasih. Ya, kasih juga Yesus sendiri. Sukacita, ya, ini bicara dengan semangat. Saya selalu sukacita karena Yesus sahabatku. Haleluya. Haleluya. Ya, damai sejahtera, selalu damai. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Haleluya. Luar biasa. Ini adalah buah Roh Kudus, dan ini harus diusahakan. Ini tidak bisa ada begitu saja. Rajin baca firman, renungkan, tidak katakan yes lalu saya siap, saya lakukan. Ada seseorang menyuntil, membuli, ada seseorang menggosipimu, Tuhan berkati dia, Tuhan jamah dia, tolong Tuhan ampuni, maafkan dia. Dia tidak tahu apa yang dia berbuat. Seperti Yesus. Amin. Iya. Ya, jadi yang ketiga, buah yang ketiga apa, saudara? Buah yang ketiga, sekali lagi ya. Ya. Markus 6 ayat 16 ayat 5 sampai 16. Apa kata Tuhan? Ini buah jiwa-jiwa. Buah yang ketiga Bapak Ibu ya. Iya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ada amin Bapak Ibu? Inilah usaha kita untuk menjadi sahabat Tuhan. Ya. Bagi manusia secara jasmani pemikiran, berat juga. Kalau kita sudah berjalan dalam roh, kalau kita menyerah kepada Tuhan, kita mohon pertolongan Roh Kudus, tidak ada yang sukar bagi orang percaya. Pasti bisa kita lakukan bersama dengan Roh Kudus. Haleluya. Iya, jadi saudara dikasih oleh Tuhan, intinya saudaraku, lewat dirimu ya, menjadi surat Kristus, menjadi Injil yang bisa dibaca oleh orang, yang bisa dinikmati oleh orang lain, lewat perilaku, lewat kasihmu tadi, engkau sudah berbuah, orang lain tertarik kepada Kristus. Karena saudara dan saya adalah alat Tuhan di muka bumi ini. Oleh sebab itu, biarlah ya kita memposisikan diri sebagai sahabat semua orang, ya, seperti Yesus, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, untuk menarik orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang pusing, pening karena dunia persilatan yang gelap, yang jahat dan penuh intrik dosa ini, datang kepada Kristus dan sujud kepada Kristus dan menerima keselamatan. Haleluya. Haleluya. Itulah kehendak Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 16 ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu ya dalam kasih. Dalam bahasa sederhana, lakukan segalanya dengan cinta. Ini dia bersahabat penuh cinta. Haleluya. Seperti Yesus mengatakannya kepada kita. Jangan sampai ya kita mengaku-ngaku aku bawaan lahir orang Kristen, bawaan lahir percaya Yesus, tapi tidak berbuah. Dan bisa Bapak Ibu. Jangan ya, ini sulit. Jangan anggap remeh. Ya, tidak semua orang masuk surga. Tidak semua orang hanya memanggil nama Yesus, nama Yesus. Ini bisa saja percaya, bahkan gemetar. Ya, saya baca dulu ya. Matius 21-23 hanya sekedar mengingatkan. Haleluya Bapak Ibu. Saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembawa kejahatan. Menjadi sahabat Kristus bukan bawaan lahir Bapak Ibu, tapi ada usaha pertobatan. Tetapi ya, hari ini kalau kau sudah dengar firman Tuhan, kau merasa bunga dengan Tuhan sudah dingin, hari ini ada pemulihan. Tuhan Yesus baik, dia selalu berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan berjanji, menjamin memberi kelegaan.
Haleluya. Saya mau berdoa Bapak Ibu. Sebelum kita berdoa, kita mau makin cinta kepada Yesus. Ingat dan rasakan, ingat dan ketahui, Yesus datang ke dunia ini menderita hanya untuk menjadi sahabat saudara, hanya untuk mengasihi engkau, hanya untuk memberikan janji-janji ilahi, memberikan kehidupan yang kekal, dan memberikan berkat jasmani di dunia ini. Luar biasa. Dari mana kita temukan seorang yang memberikan kasihnya, yang menjadi sahabat seperti? Tidak ada. Hanya Yesus yang sanggup menjadi sahabat yang luar biasa. Dia mati bagimu, memberikan nyawanya kepada sahabatnya, kepada kita. Oleh sebab itu, jaga persahabatan ini, jaga hubungan ini, keintiman ini, hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai retak, ya, dipengaruhi oleh iblis, supaya engkau dan saya hidup dalam kemuliaan Tuhan, supaya kita boleh berkenan menjadi sahabatnya. Saya rindu semua kita menjadi sahabat Tuhan. Tidak mau biasa-biasa lagi. Menjadi sahabat Tuhan itu memiliki hubungan yang intim. Kita katakan dengan lagu pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yes, my Lord, selamanya. Katakan, Ku mau cinta Yesus selamanya. meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus Selamanya. Ya Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Tuhan berkati, Tuhan saudaraku, Tuhan Yesus yang ada di rumah, dimanapun mereka melihat program ini, berkati mereka. Kalau mereka sudah jauh, kalau mereka memiliki hubungan yang retak dengan Engkau, pulihkan hari ini, ampuni, maafkan dosa mereka. Ingatkan mereka akan firman-Mu, supaya mereka Tuhan boleh kembali Tuhan ke pampang-Mu. Boleh Tuhan Yesus merasakan hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu. Pulihkan persahabatan dan hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Ampuni, maafkan dosa-dosa kami yang menghalangi persahabatan kita. Tolong Tuhan Yesus, aku memberkati saudaraku yang melihat program ini. Diberkati mereka Tuhan dengan kasih yang murni. Diberkati mereka Tuhan Yesus hati yang damai. Diberkati mereka Tuhan Yesus dengan sukacita yang baru. Diberkati mereka Tuhan, berkati studi, ekonomi, pekerjaan, jualan, kesehatan, semuanya. Semua kami yang melihat program Tuhan ditutup bungkus oleh darah Yesus. Maut, kematian, COVID tak berkuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.